ada yang nungguin kita nih. Hai smart viewers, welcome to Around Binusian Talk Season 2. Yeay! Welcome back smart viewers. Akhirnya Around Binusian Talk tayang kembali nih. Pasti smart viewers udah kangen banget gak sih sama podcast ini? Pasti kangen banget lah, Ca. Apalagi nih ya, aku tuh dulu juga salah satu dari smart viewers tahu. Oh iya, aku juga. Berarti kita ngikutin dari era Kak Aubin sama Kak Bilkis nih. Bener banget, gak nyangka ya tiba-tiba kita berdua nih yang jadi host baru di Around Binusian Talk. Betul banget. Kalau gitu kita kenalan dulu kali ya sama smart viewers. Hai smart viewers, Kita Deca, Devina, Eca. kita yang akan nemenin kalian selama di podcast Around Binusian Talk Season 2 dari awal sampai akhir. Yeay! Nah, tapi di sini pasti tuh ada smart viewers baru dan juga smart viewers lama nih, Deh. Betul banget. Mungkin aku bakal jelasin ulang kali ya tentang apa sih itu Around Binusian Talk ke smart viewers yang mungkin aja baru gabung nih sama kita. Emang apa tuh, Ca? Jadi, Around Binusian Talk itu adalah sebuah podcast yang akan memberikan kisah-kisah inspiratif dari para binusian yang berprestasi. Wow. Yang tentunya itu untuk memotivasi para smart viewers. Keren banget nih ya. Nah, smart viewers yang baru nonton juga penasaran nih kenapa sih kita pakai seragam SMA? Kenapa ya? Jadi, kita tuh menggambarkan anak SMA dengan rasa ingin tahu nih, Ca, tentang dunia perkuliahan. Wow, unik banget ya. Unik banget nih, dan pastinya episode kali ini tuh seru banget karena kita tuh bakal cerita-cerita perjalanan inspiratif dan bermotivasi bagi para smart viewers karena narasumber kita yang hadir saat ini itu berhasil masuk industri game lewat pengalaman magang. Oh my god, keren banget sih, Dev. Siapa sih kira-kira narasumber kita hari ini? Boleh dong kita langsung kenalan aja. Langsung kita panggil aja kali ya. Hai Kak Nicholas. Halo smart viewers. Ya, halo Kak. Han, boleh dong Kak perkenalkan diri Kakak dari nama, jurusan, dan dari region mana? Baik, perkenalkan nama saya Nicholas, saya dari jurusan Game Application and Technology, angkatan B26, dan kampus saya di Kemanggisan. Wow, salam kenal ya Salam Kak kenal, Nicholas. Berarti kakak kan dari Kemanggisan nih ya. Benar. Kakak nu baru ke Bekasi nih pertama kali atau kedua kali atau kesekian kalinya nih? Actually selama 3,5 tahun ini ya baru kali ini sih. Baru kali ini. Wah, Iya. kebetulan banget nih ya Kak Nicholas pertama kali ke Bekasi udah ke Langsung podcast ya. Around Binusian Talk nih. Wow, keren banget ya Dev. Betul. Nah, kakak kan sebagai fresh graduate nih ya Kak. Aku penasaran nih kesibukan kakak tuh selama kuliah tuh ngapain aja sih Kak? Selama perkuliahan. Iya betul. Baik, ya seperti biasa lah mengikuti kelas-kelas tentu saja. Lalu ya juga ya ulangan, ujian, ya kan udah UTS dan UAS tentu saja kan. benar. Lalu tentu saja mempersiapkan untuk dunia kerja seperti ya membangun portofolio, lalu ya research tentu saja untuk lapangan pekerjaan dan kebutuhannya apa saja. Dan ya selain itu saya juga berpartisipasi di kepengurusan UKM Nippon Club. Nippon Club. Kalau boleh Iya. tahu apa sih Kak Nippon Club itu? Jadi UKM Nippon Club itu adalah UKM BINUS yang berfokus pada kebudayaan dan hal-hal berbau Jepangan. Oh. Contohnya seperti manga, art, cosplay, anime, of course. Wih, Lalu seru banget. Seru banget. ya lalu ya juga ya ada juga ya seiyu voice actor. Oh, voice actor. Ada juga. Jadi ya Nippon Club sendiri memiliki berbagai komunitas yang bisa menyesuaikan dengan minat anggotanya. Wow, menarik banget ya Dev. Berarti kakak tuh kayak suka yang berbau-bau Jepang gitu kali ya? Yes. Eca juga suka tau Kak. Iya. Kalau aku waktu luang sih biasanya Kak, aku juga sempet ya nonton dikit lah. Nggak masalah. Nah Kak, aku penasaran deh Kak, kayak asal masa kakak tuh tertarik dunia game itu gimana sih? Asal muasal. Untuk asal muasal ya, saya pribadi mulai suka dengan main game itu pada saat SMP. Pas itu kan ayah saya kan membelikan saya PS3 sebagai hadiah UAS gitu, kenaikan kelas. Gitu. Kenaikan kelas 8 dan ya kelas 7, sorry Pak. Lalu
Lalu ya di PS3 itu saya kan main berbagai game, contohnya ya GTA 5, Call of Duty, lalu ada seri Yakuza juga main juga. Dan ya dari situ ya saya ya suka dengan game dan ya tertarik gitu. Nah tapi game yang menurut saya ya cukup menarik saya untuk terjun ke dunia game itu game Battlefield 1. Saya mainin di PS4 dulu. Dan ya kenapa saya suka ya karena ya dari visualnya bagus, realistis, dan juga ya banyak detail-detail yang ada. Lalu juga ada game Yakuza juga yang saya suka story-nya ya, meskipun ya grafiknya bukan terbaik ya di industri, tapi masih story-nya masih menyentuh hati saya. Jadi ya saya pikir ya saya tertarik untuk terjun ke dunia game development. Wow, berarti kakak dari main game apa tadi kak, sorry? Yakuza, Call of Duty, sama Call of Duty, GTA 5. GTA 5, sama tadi yang terakhir Battlefield. Wow, aku jujur ada beberapa main tau kak dari game itu. Aku suka GTA 5 sama Call of Duty sih. Seru banget kan? Ya jujur seru sih kayaknya itu. Kakak nih kan sempat magang di studio Hige dan sekarang magang di studio Palm kan? Benar. Aku tuh sempat nih kak cari-cari tahu tentang kedua studio itu. Tapi aku masih bingung nih kak, perbedaan dari keduanya tuh apa sih? Mungkin pertama ya dari yang obvious dulu ya, dari lokasinya lah. Kalau Hige Studio kan di Bandung, sedangkan kalau Palm Game di Bali. Oh di Bali kak? Iya. Cuma saya magang ya itu saya WFH, work from home. Oh berarti emang kalau kedua studio itu bedanya cuma di tempat kayak peletakannya doang gitu ya? Iya, peletakan dan untuk genre gamenya ya saja kalau untuk Hige Studio kebanyakan realistis. Untuk Palm Game ya kalau dari yang saya lihat ya game cozy. Gamenya santai. Oh game santai kayak game indie gitu kan kak? Kalau iya indie games gitu ya. Oh menarik ya. Berarti perbedaannya cuma di santai atau enggaknya? Ya seperti itulah. Ya tergantung juga itu per studio itu kan ada kayak mau bikin game apa gitu kan tergantung studionya gitu. Oh benar. Tergantung studio juga nih ya mau santai atau enggak. Faktor umum para mahasiswa dalam mencari magang tuh kayak kesalahan mereka sampai ditolak itu apa sih kesalahannya tuh? Sebenarnya dari yang saya lihat ya itu ada beberapa, saya juga ada kesalahan juga. Jadi ya pertama mungkin ya ketidaksesuaian kemampuan atau portofolio dengan perusahaan tersebut. Contohnya nih, saya kan 3D artist kan, saya kan bisa bikin asetnya kan yang realistis kebanyakan kan. Nah, kalau misalnya saya daftar ke perusahaan yang apa tuh, yang gamenya apa aja, cartoonish gitu, stylized lah bahasanya gitu kan. Ya padahal di portofolio saya kebanyakan realistis, ya itu ya kemungkinan ditolak ya tentu saja ada gitu. Ini jujur aja mistake beberapa orang, teman saya juga ada yang mistake-nya kayak gini sih. Jadi kurang mempersiapkan. Jadi dosen udah nyuruh bikin portofolio dari semester 4 itu udah disuruh bikin portofolio gitu. Jadi ya semester 5 ya tinggal finalize, habis itu ya udah gitu. Nah, masalahnya ya ada beberapa orang yang kayak ini kan semester 5 kan masih lama gitu, semester 6 masih lama gitu, ya udah santai aja lah gitu, santai aja terus ya nyantai semester 5 kebakaran jenggot. Gitu. Bener. Berarti kayak keteteran jatuhnya ya. Gitu. Ya saya pribadi pas saya dengar dosen saya kayak ini harus disiapkan nih, ini benar serius nih dari semester 4 nih, bla bla segala nih. Ya udah, saya sama beberapa teman-teman saya ya udah semester 4 bikin portofolio gitu sesuai dengan role masing-masing. Kalau saya kan 3D artis, makanya 3D art. Teman saya yang programmer gitu, judi. Itu dia. Aduh, berarti ngerasain keteteran banget ya. Banget. Jadi emang kalau mau ngerjain portofolio tuh emang harus dari awal-awal gitu ya. Iya, as soon as possible. Benar banget. Jadi secepatnya lebih baik gitu ya. Betul. Nah, ngomongin tentang portofolio nih Kak, boleh dong Kak kasih tips cara nyusun portofolio yang benar ala Kak Nicholas ke Smart Viewers tuh gimana sih? Ya jujur aja, ini mungkin bisa diimplementasi buat Cudi. Jadi ya mungkin ini buat anak DKV mungkin bisa gitu. Pertama pilih media untuk menampilkan portofolio. Nah, ada berbagai media, contohnya Notion. Terus ada juga Canva bisa, tapi kurang sarankan soalnya terlalu simple. Jadi ya Notion kan lebih terstruktur lah, bilang aja gitu. Terus ada Behance ada. Behance? Oh sorry. Behance. Ya Behance, sorry. Tukar. Ya Behance juga bisa. Itu temen aku juga pakai Behance. Oke. Lalu kalau untuk programmer bisa pakai GitHub juga. Wow. Iya.
Dan ini prinsipnya sama untuk 3D, 2D dan programmer ya. Prinsipnya sama. Di bagian paling atas, di bagian yang pertama kali kelihatan itu harus flagship kita alias hasil portofolio kita yang paling bagus. Ya, jadi contohnya nih, aku anggap aja udah bikin 10 objek nih, 10 objek 3D. Ya, aku urutan dulu nih. Anggap aja, 5 udah jadi, 5-nya lagi belum jadi. Aku cuma masukin yang 5 udah jadi itu. Dan dari 5 yang udah jadi itu, aku atur dulu. Yang paling bagus paling atas. Sedangkan yang masih kurang, aku taruh bawah. Gitu. Jadi kayak apa? Jadi kayak yang HRD yang lihat atau mungkin orang lain yang lihat kayak, ini kelihatannya bagus nih dari pertamanya udah bagus gitu. Ih, bener banget sih. Berarti yang ditaruh sama Kak Nicholas tuh yang menurut kakak paling bagus banget. Iya, terus yang di paling atas. dari atas sampai bawah. Berarti bawahnya tuh baru yang menurut kurang biasa gitu. aja kurang gitu. atau biasa aja gitu. Yang penting produknya udah jadi. Betul. Benar. Lalu jadi pertama yang paling atas itu pertama kita tampilin portofolio flagship kita tentu aja. Lalu di atas kita juga bisa kasih kayak sedikit gitu kayak pengalaman kita lah. Contohnya ya magang di mana, kerja di mana, tapi itu sedikit doang. Itu sedikit aja, dipersingkat aja lah gitulah. Nah, kalau misalnya nih kita juga lagi open for job gitu atau nyari magang, itu kita bisa tampilin kayak open for work, open for part time, freelance atau semacamnya gitu, atau or commission juga bisa. Kayak bagian-bagian kayak perkenalan diri kayak my name is I am Nicholas bla bla begitu, I am from Binus bla bla begitu. Itu kita taruhnya di bawah portofolio kita. Di bawah section portofolio kita. Soalnya ya ibaratnya ya, ini kalau mungkin ini kata dosen aku ya, anggap aja kita buka portofolio kita nih, terus kita lihat nih kayak, lah ini kok banyak, ini ada tulisan dulu kan orang jadi males kan. Iya benar. Makanya kalau dengan nampilin kayak, portofolio flagship kita duluan, oke nih kayaknya menarik nih, terus dicek-cekin dulu, oke bagus dulu. Gitu. Baru scroll ke bawah, baru lihat, baru kita coba kenal orangnya. Ini dari Binus nih, pengalamannya apa gitu, begitu. Ya udah. Berarti kayak di awal itu kayak dikasih tahu dulu nih ya, kayak pekerjaannya, hasil yang kerjaan apa sih gitu tadi ya. yang hasil kerja saya hasil gitu. kerja saya itu kayak gini, baru di bawahnya itu kayak about Perkenalan gitu. me gitu ya. Iya. Ya about me ya bener. Jadi HR itu biasanya kayak ngeliatan ke kerja dulu ya, hasil kerjanya dulu, Iya, hasil baru kerja kayak dulu. perkenalan, terus apalagi gitu ya berarti. Cuma kalau di paling atas itu kita juga bisa taruh kayak apa yang kayak aku bilang, ada pengalaman sedikit-sedikit bisa lah gitu lah. Kayak kerja di mana, terus di mana gitu. Sama ya open for work atau enggak gimana gitu. Bisa. Karena sebelum magang di studio Hige sama Palm Game, tadi kan sempat bilang kalau kakak tuh cari informasi terlebih dahulu. Benar. Nah, momen apa sih Kak yang akhirnya tuh meyakinkan kakak untuk ngelamar di kedua studio itu? Kalau untuk Hige Studio, gamenya realistis tentu saja itu artinya sesuai dengan apa yang saya buat gitu. Makanya saya pikir oke, ini berarti ini kemungkinan saya bisa, ini harusnya saya bisa nih. Nah, terus ya kedua ya untuk orang-orang di sananya, timnya itu semuanya juga ramah dan juga ya apa namanya tuh komunikatif. Iya, makanya dari awal ya saya tunjukin portofolio saya jelasin tuh, saya bisa bikin ini segala gitu, macam-macam lah begitu kan. Nah terus ya mereka ya tertarik dengan saya, makanya saya malah tuh pertama kali jelasin saya dikasih apa tuh kontak card. Langsung dikasih kontak card-nya gitu Iya, ya. dan habis dari itu ya udah saya lanjut lagi gitu, saya coba kontak lagi gitu, terus ya kirim portofolio, kirim CV saya gitu. Dan ya udah berakhir pada interview gitu, dan ya diterima, puji Tuhan. Keren banget. Kayak sampai dikasih kontak Iya gitu loh, ya. berarti emang udah setertarik itu studionya Betul sama Kak banget. Nicholas. Aku iri. Aku juga pengen nanti. Nah Kak, tapi aku tuh paling penasaran nih sama lebih challenging mana dunia kerja sama dunia kuliah. Tadi kan mungkin tanggung jawabnya lebih ketat di kerjaan gitu ya Kak. Yes. Tapi setahu aku di perkuliahan juga tanggung jawab kita juga harus nih Tentu ya Kak, saja. ya kan. Nah tapi menurut Kakak tuh lebih challenging yang mana nih? Dua-duanya ada challenge masing-masing sih. Bener. Kalau perkuliahan kita kan ngejar semua mata kuliah lulus dengan nilai yang bagus gitu. Benar. Emang siapa sih yang mau ngulang mata kuliah, siapa sih yang mau Betul, gitu nggak kan? mau. Ada yang mau kan gitu kan ya. Apa tuh ya, buang-buang waktu dan tenaga gitu. Ya makanya jujur aja, saya nggak bisa bilang kayak ini lebih mending ini, lebih mending itu. Jujur aja itu masing-masing ada suka dukanya masing-masing gitu. Mungkin kalau di perkuliahan ada teman saya ada teman Ada sekelas lah. temennya. Apa tuh yang kalau yang bisa saling ngebantu lah gitulah. Nah, itu
itu bisa itu nggak masalah. Nah, kalau misalnya dunia kerja ya udah mau nggak mau ya kita harus harus kerja sesuai arahan, sesuai perintah gitu dia. Nah, dan belum tentu ya teman yang sekelas kita itu satu company sama kita. Oh iya sih. benar banget. Jadi kayak mungkin kayak sama aja, tapi di perkuliahan tuh kayak masih ada temen yang Iya. kayak sejurusan Iya. gitu ya. Iya. Sedangkan di perkantoran tuh kayak Udah beda Udah beda nggak ya. sih, kayak Iya. gapnya juga udah lumayan. Oh iya, gapnya juga ya? lumayan gak sih Kak? Gap umur. umur temen-temen gitu sama temen. Gap ya. Pas saya magang di IG Studio sih itu beberapa anak-anak internnya itu seumuran sama saya. Oh Ya, iya. seumuran dan satu semester sama saya gitu. Cuma ya beda beda kampus. Nah, kalau untuk atasan saya ya tentu saja ya udah 10-20 tahun berbeda gitu. Iya. Oh ya, berarti kayak benar-benar rasa tanggung jawabnya tuh kayak harus kayak lebih challengingnya di situ gak sih Kak, kayak Iya, benar. Tapi nih Kak, kan Kakak WFH nih ya. Benar. Aku tuh penasaran deh sama suasana teamwork di industri game itu gimana. Dan gimana sih caranya biar kita tuh dapat kepercayaan dari orang sekitar. Jujur aja ya mungkin seperti proyek-proyek IT pada umumnya gitu. Tapi kan kita kan fokusnya kan ke game kan. Nah, anggap aja di project A nih, kita ada 3D artisnya, ada 2D artis, game designer, game programmer, belum lagi ada sound designernya gitu. Sejak kan saling kontak-kontakan lah gitu lah. Pokoknya game designer itu ibaratnya kayak otak. Ibaratnya kayak otak. Jadi game designer itu yang menentukan kayak ini kita mau gimana, terus mekaniknya rencananya gimana gitu, bla 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 gitu. Artnya mau gimana, mau segede apa gitu. Ini terus ya macam-macam gitu, penyesuaian juga buat apa tuh laptop, PC atau buat mobile gitu. Nah, lalu dari game designer itu tentu saja harus komunikasi kayak yang lain kayak 3D artis, 2D artis, game programmer gitu, kayak nanya-nanya kayak ini kira-kira possible nggak? Ini kira-kira bikin ini possible nggak gitu? Nanya-nanya gitu, konsultasi. Siapa tahu mungkin game designernya mungkin terlalu idealis, idealis. Terus ternyata programmernya kurang memahami atau kurang bisa. 3D artisnya mungkin takutnya keberatan mengingat jangka waktu, belum lagi mungkin ada 3D artisnya atau 2D artisnya ada juga di project lain gitu. Nah, makanya perlu komunikasi gitu, perlu komunikasi yang jelas antar tim itu saja. Antar member. Oh Yes. Oh iya. Berarti kayak butuh komunikasi nih ya Kak. Iya, bener Biar banget. kayak biar dipercaya juga. Kita sebenarnya harus butuh komunikasi kayak Iya. ini udah belum sih? Ini Dan udah cocok transparansi belum sih? tentu aja kayak ini kira-kira kamu bisa nggak bikin ini dalam jangka waktunya berapa gitu, deadline-nya berapa gitu, saling menyesuaikan dan yang penting ya tujuan tercapai dalam waktu yang ditentukan. Oke, berarti sama harus sesuai sama deadline ya Kak, biar kita tuh dipercaya ya. Iya tentu saja, tapi kalau misalnya anggap aja sayangnya ya tidak tercapai atau mungkin ada kesalahan gitu, mungkin di tengah-tengah gitu, ya sebaiknya dikomunikasikan aja daripada ya diem-dieman terus ya ujung-ujungnya pas hari hanya rungkat gitu, dengan dari bilang kayak ini kemungkinan nggak realistis deadline-nya nih, ya udah diatur lagi gitu. Berarti Iya. emang kayak komunikasi itu penting banget Benar, untuk benar. biar nggak salah paham ya. Benar. Biar kayak apa namanya terdetail, terstruktur Betul, juga, betul biar banget. kayak nggak ada Miskom. miskom ya Iya. gitu. Iya, karena ya hal yang paling mematikan untuk kerja sama tim atau proyek ya, apalagi ya dalam lingkungan pekerjaan atau perkuliahan ya, itu miskomunikasi. Wah benar banget sih. Jangan sampai miskomunikasi deh. Bener, Jangankan iya. jangankan di tempat kerja nih Aca, mungkin Iya, di kuliah keseharian kita di kuliahan juga jangan sampai miskom karena ada tanggung jawab kita juga di sana ya. Bener, apalagi kalau misalnya kerja kelompok pas kuliah nih Aduh, ya. bener. Pokoknya dari hal kecil tuh udah harus diperhatiin ya Smart Viewers. Bener banget Smart Viewers. Hey, thank you so much ya Kak Kak Nicholas. Udah mau sharing-sharing sama kita nih ya. Bener. Oke, thank you juga untuk para Smart Viewers yang udah nontonin episode kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Binus TV Club. Dan jangan lupa kepoin media sosial kita di Instagram, TikTok, dan X. Smart Viewers, tungguin kita di episode selanjutnya ya. Bye-bye!